spesialisasi di raider itu ada namanya raid Baswan dan raid penghancuran. Pegunungan Intan Jaya di Papua itu memang benar-benar kita melaksanakan tugas operasi, karena yang saya alami kemarin setiap Jumat itu pasti ada kontak, itu pasti. Oke sobat-sobatku semuanya, pren-prenku semuanya, kembali lagi di Jejak Prajurit, tentunya program acara yang paling ditunggu-tunggu teman-teman semuanya. Mungkin karena kita masih banyak kegiatan, jadi baru bisa malam ini kita tayangkan kembali Jejak Prajurit, tentunya dengan kisah nyata perjalanan teman-teman kita, baik di penugasan ataupun perjalanan di dunia militernya dari Sabang sampai Merauke. Malam ini kita kedatangan teman kita yang sebenarnya sudah lama tak undang karena kegiatan yang sangat padat, baru kesempatan ini bisa kita hadirkan untuk kalian semuanya. Selamat datang Sersan Kafid, Sersan Dua Restio. Jadi mereka ini mantan-mantan dari batalion raider, pasukan raider yang nantinya akan kita kupas tuntas apa itu pasukan raider ataupun batalion raider. Jadi terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir, menyempatkan waktu lah di sela-sela kegiatan kita yang banyak ini. Langsung saja ini ya, San Kafid sama Sanris. Oke, daripada lama-lama. Jadi untuk menjadi prajurit raider itu kan perjalanannya tidak langsung menjadi di batalion raider kan, dari awalnya bisa diceritakan. Dari awal itu pendidikan di Jur Taif itu kan menempuh kecabangan infanteri. Habis setelah kecabangan infanteri nggak langsung ke raider itu enggak. Saya dulu pernah di 410 Alugoro yang bertempat di Blora. Habis itu kita udah ya kayak tradisi, terus udah mau selesai itu Bang, udah mau selesai tradisi, kebetulan ada ini seleksi raider. Nah, kebetulan saya ikut sekitar 10 orang. Jadi 10 orang itu termasuk di satuan-satuan masing-masing, satuan lain. Kebetulan saya di Mat 10 itu letingan saya ada 10 orang yang ikut seleksi raider. Terus berangkat dari Blora itu langsung ke Batu Jajar. Itu pendidikannya di Batu Jajar sekitar 5 bulan. Untuk Sanris sendiri, Kalau saya pas hari ini saya anniversary yang ke-18 tahun. Ya, perjalanan untuk menjadi seorang TNI, saya dulunya itu di Secatang Gombong. Nah, Secatang Gombong setelah pendidikan, habis itu lanjut ke Taif yang tempatnya di Klaten. Nah, setelah di Klaten itu kita sejumlah 72 orang yang seleksi yang masuk ke batalion raider. Habis itu kita masuk, itu dijemput masuk ke batalion raider, habis itu ditampung sebulan, habis itu langsung diberangkatkan ke Batu Jajar. Ya sekitar 4 bulan sampai 5 bulan itu di Batu Jajar. Habis itu setelah pendidikan kembali lagi di batalion raider. Itu sekilas yang tentang pendidikan. Tapi di dalamnya itu nanti bisa dijelaskan sama Sersan Kafid ya, karena Sersan Kafid biar nanti menjelaskan apa-apa yang
di apa itu namanya di ini apa namanya itu Fit apa Yang kita yang kita kita alami alami di sana. betul. Jadi mungkin begini teman-teman, sebelum ke menjadi nganulah ini pasukan rider itu seperti dasarnya itu dari infanteri seperti saya ini. Kalau saya kan sudah mentok di infanteri lah ya. Mereka ini lanjut lagi untuk menempuh rider. Nah ini bedanya dari apa pasukan infanteri kan, pasukan infanteri dengan rider itu perbedaan atau kemampuan yang harus dimiliki lah, harus dimiliki pasukan rider sendiri itu apa, mungkin San Kafit atau Sanris yang menjawab ini. Nanti lebih detailnya itu nanti Sersan Kafit yang menjawab. Nah, itu kan apa itu di Baton Rider itu kan ada namanya, itu ada materi BJD, pertempuran kota, sama Mobut. Mobut itu mobil udara. Habis itu ada materi rifling atau pasroping dan rala suntai. Nanti untuk jelasnya nanti Sersan Kafit ini ya Pak ya. Karena Sersan Kafit itu kalau dilihat dari wajahnya itu masih kotak. Kalau saya sama beliau-beliau ini sudah mukanya sudah bulat ini. Perutnya sudah bulat, Teritorial ya? jadi teritorial. Maklum, kalau Sersan Kafit ini masih pandanya masih tap, matanya masih garang, tajam, dan wajahnya itu masih kalau jadi Danru di Batalion itu masih tap gitu. Ya. Oke, berarti kita kuliti si Kafit ini. Dari satu persatu mungkin Sersan Kafit secara garis besarnya saja dari itu yang tadi dari berbagai macam kemampuan itu mungkin bisa dijelaskan sedikit saja dari satu-satunya itu. Oke, terima kasih. Tadi Sersan Risto sudah bilang kalau saya mukanya masih seger kan, itu harus kita jaga untuk kebugaran atau kesehatan itu harus kita jaga, stamina itu tetap sebagai seorang prajurit kita tidak boleh malas-malasan berolahraga. Berarti ke tema yang barusan Untuk yang pertama lah, yang pertama. Mungkin Untuk sekilas saja. sekilas dari pasukan rider itu Yang satu. mempunyai kualifikasi mobil udara. Nah, itu apa itu mobil udara itu? Mobil udara itu mempunyai kualifikasi untuk kita pasroping, rappling maupun jembeng rappling. Itu kita nanti dari helikopter lah. Dari heli, kita naik heli, nanti ada bantuan tali, semacam tali kayak talinya cukup besar ya, saya mungkin lupa namanya lupa. Udah lama soalnya. Tali nanti dicelurkan ke bawah, terus kita kalau pas roping kan kita pegangan tali itu dari heli ya, mungkin ketinggian di atas berapa kilo juga saya kebetulan lupa. Berarti intinya kan itu mobil udara itu kan dipakai untuk istilahnya kesasaran kan intinya. Iya, kan? kesasaran ke sasaran musuh lah. Jadi mungkin kalau misal kita diplot di koordinat sekian kan langsung heli dek. Itu kan sudah masuk baru ke titik sasaran itu dari heli menggunakan tali-tali itu. Saya juga nggak paham itu tali apa. Itu kan kuncinya untuk pertama untuk pertempuran jarak dekat. Itu kan sasaran dadakan lah intinya, pendadakan di daerah musuh. Sebelum ke kemampuan yang lain dulu, ini untuk bahaya dari materi ini apa itu? Untuk bahayanya ya kita harus kokoh, pegangan tali itu harus kokoh. Memang pakai pengaman, tapi kalau kita nggak kokoh, itu akan terjadi hal yang kita tidak inginkan. Soalnya ya cukup panas, kita tinggi naiknya dari heli ke bawah tanah itu, turun ke bawah itu cukup lumayan tinggi.
Nah, itu kan sekilas saja ya teman-teman. Mungkin untuk yang kedua itu kemampuan apa itu? Mungkin mau dilempar ke Sersan ya mungkin Sersan Rizky bisa menjelaskan. Ini soalnya sudah tak panggil lama sekali nih rider ini. Karena kegiatannya banyak teman-teman. Ya, coba langsung lempar ke Sersan Riz. Apa Sersan Riz? Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Ini saya menjelaskan tentang tadi sudah dikasih tahu sama sudah dijelaskan sama Sersan Cafe tentang mobil udara ya. Mobil udara. Iya, mobil udara. Sekarang materinya itu ada juga materi tentang apa itu namanya itu apa itu kemarin itu saya dari infanteri biasa. Berarti iya lupa saya, maaf ini lupa. Ini ada materi namanya Red Bus One, namanya Red Bus One itu red pembebasan tawanan. Nah, itu memang yang dimiliki. Ntar jangan buru-buru dulu, mungkin diperlambat lagi biar teman-teman di rumah tahu apa tadi. Spesialisasi di rider itu ada namanya Red Bus One dan red penghancuran. Nah, Red Bus One itu pasukan bila sudah ditentukan koordinatnya untuk membebaskan tawanan, lah itu nanti kita yang bergerak masuk sasaran dengan cepat, dengan tepat dan senyap. Cepat, senyap, tepat. Seperti semboyannya rider itu kan. Iya, cepat, senyap, tepat itu. Nah, biar meminimalisir. Meminimalisir korban. Jadi kita harus sasaran itu sudah A1. Makanya sering dilatih biar nanti kalau suatu saat itu namanya ada operasi khusus tentang pembebasan tawanan, kita sudah siap. Jadi biar kita tuh masuk sasaran penyelesaian dengan dadakan, dengan cepat, senyap, tepat. Nah, tepat itu berarti tidak ada kerugian. Sandera itu bisa dilepaskan, bisa dibebaskan dengan selamat. Berarti itu, mohon maaf nih tak potong, paling terpenting adalah waktu kan. Waktu itu ya. Ini ya. Waktu. Makanya kan pasti di prajurit rider itu harus wajib punya jam. Nah, orang biar disiplin, biar tepat, sasaran harus punya jam. Makanya di setiap prajurit rider itu pasti punya jam. Jadi bisa menentukan, jam jam berapa? Ibaratnya jam 3, berarti jam 3. Nggak boleh lebih. Kalau lebih jam 3 lebih 1 detik 2 detik ya sudah diketahui musuh, karena begitu jam 3 masuk sasaran gitu. Ya sekilas saja itu. Materi apa berarti ini? Red Bus One, pembebasan tawanan. Satu lagi tadi apa itu Mas? Red penghancuran. Itu sudah tadi ya? Wah, kalau red penghancuran belum. Itu kalau ini Bapak ini, karena Bapak ini kan wajahnya kan masih wajah-wajah ini Pak, masih wajah-wajah muka-mukanya tuh masih mau menerkam. Kalau ini kan sudah teritorial, cuma sedikit-sedikit saja masih ingat. Bila ada ini ya mungkin nanti disempurnakan Mas sama secara garis besarnya besar saja, teman-teman. Berarti ya. langsung ini digas maskapai. Iya, gas maskapai. Tadi apa itu berarti? Yang tadi itu yang sudah dijelaskan tentang Red Bus One, yang itu, yang kedua Red itu penghancuran. Oke Mas Kafid, langsung gas. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang red penghancuran. Jadi sebenarnya hampir sama. Kalau red penghancuran itu kita ya harus masuk kedudukan itu secara cepat. Cepat dalam arti kita menuju sasaran itu secara cepat. Kita memasang istilahnya kayak peledak, daya kejut lah, daya kejut. Jadi sasaran yang kita akan hancurkan, apakah itu contoh semacam kayak rumah. Jadi rumah kayak sasaran yang dikeduduki musuh itu
agar bisa dihancurkan segera. Dan kita kembali pun cepat. Berarti bedanya antara tadi yang apa, yang satu itu pembebasan apa? Tawanan. Oh, berarti pembebasan sendiri itu berarti ada objek yang harus kita selamatkan. Kalau ini penghancuran berarti A1 di dalam area tersebut berarti musuh ataupun lawan kan. Iya, yang udah diduduki oleh musuh. Biar tidak dipakai lagi untuk melancarkan aksinya. Jadi perbedaannya di situ teman-teman. Terus apalagi materi selanjutnya Sankapit? Kalau Purkota sih saya belum. Memang untuk ajaran yang kita terima, pelajaran ini udah, tapi untuk melaksanakan aksi atau pertempuran perkotaan belum dilaksanakan. Terus kebetulan. Berarti ini kan dari semua itu berarti ditempuh selama berapa bulan itu? Untuk pendidikannya sampai dilantik, selain dilantik menjadi prajurit raider itu berapa bulan? Kira-kira sekitar 5 bulan. Nah, 5 bulan itu kan namanya semuanya istilahnya tentara nggak mungkin bisa melewati seluruhnya kan. Iya. Seandainya ada personel atau prajurit yang tidak mampu lah atau tidak bisa melaksanakan segala pelatihan itu, nasibnya gimana itu? Ya itu mungkin dikembalikan, karena ya mohon maaf untuk prajurit yang tidak bisa melewati atau mencapai pendidikan raider akan dikembalikan ke satuan asal. Kalau saya dulu seperti saya di 410, kalau saya seandainya tidak sanggup melewati pendidikan raider ini, saya pun kembali ke 410 Alugoro lagi. Berarti mirip-mirip akademi di TV itu ya, yang pulang duluan itu. Gitu. Itu pasti tentunya kan suatu kebanggaan ya, menjadi pasukan elit lah teman-teman. Baretnya saja itu yang ada petirnya itu kan, ada petirnya itu dengan semboyan atau apa namanya? Cepat, senyap, tepat. Itu tidak semua prajurit bisa mencapai titik itu ataupun melewati berbagai latihan-latihan. Kan latihannya juga dari tadi itu beberapa materi itu masih banyak lagi yang harus dikuasai. Tentunya tidak bisa disampaikan karena banyak banget itu ya. Intinya kalau nggak bisa atau tidak mampu lah, bahasa kaca tidak mampu ya dikembalikan gitu. Habis ya seperti mohon maaf ini saya potong, seperti kata pelatih saya dulu itu, kalau Anda ragu-ragu kembali sekarang juga. Aduh, kembali. Ini kita sambil santai teman-teman acaranya lah. Setelah selesai semua kan langsung berarti otomatis yang tadi sampean dari batalion infanteri biasa pindah kan ke batalion. Betul. Nah, Mas Res juga kan masuk di satu batalion kan, batalion raider kan. Nah, kalau dari Kafit kan dari batalion biasa, seleksi dia masuk setelah di pendidikan di mana? Batu Jajar. Selesai berarti dia wajib masuk ke batalion raider sendiri yang isinya ya pasukan raider semua. Setelah masuk batalion adakah penugasan? Penugasan pastinya banyak kan. Mungkin salah satu penugasan yang masih diingat lah. Kalau saya sebenarnya ingat semua, tapi kalau ini saya jabarkan ini sampai besok nggak selesai ini. Lokal ada Papua. Sampai ke Papua. Saya ke Papua. Kalau ini istilahnya ke ini internasional, luar negeri kebetulan alhamdulillah pernah. Saya juga pernah. Nah, kayak wis ngerti luar negeri teman-teman. Saya belum pernah. Mungkin beda-beda prajurit beda yang paling diingat. Kalau dari Sankapit sendiri dari berbagai penugasan yang paling diingat lah, yang paling menyentuh hati atau apa itu sebenarnya kalau selama perjalanan di militer itu yang menyentuh di hati itu waktu kemarin penugasan di Papua. Itu yang benar-benar saya rasakan. Maaf agak
Itu yang benar-benar saya rasakan di Papua, khususnya di Intan Jaya. Itu memang operasi mobil. Jadi batalion saya itu dikirim jumlah 450 orang. Itu berangkat ke Intan Jaya, khususnya di pegunungan Intan Jaya di Papua. Itu memang benar-benar kita melaksanakan tugas operasi. Karena yang saya alami kemarin, setiap Jumat itu pasti ada kontak, itu pasti. Makanya kita selalu sigap dan tetap siaga. Kita harus waspada, nggak boleh melepas rompi maupun helm, kita tetap siaga terus. Itu tiap hari Jumat ada Setiap kontak sama hari OPM Jumat, gitu. iya. Berarti ya adrenalinnya ini juga ya sudah bertaruh nyawa istilahnya. Iya, Itu satgas apa itu? istilahnya. Berarti satgas mobil atau kalau satgas kayak ngejar atau yang ngebok gitu? Itu sebenarnya kita Maksudnya? bukan beda sama Pamtas. Ya sebenarnya kategorinya Pamtas sih, tapi kan kalau operasi mobil itu kita kayak apa, gerak, satgasnya gerak, nggak ngebok di pos gitu. Berarti pernah dapat juga. Ya kalau itu pernah dapat. Intinya pernah dari Iya. kontak-kontak itu pernah dapat di sana lah istilahnya, dari itulah di ek itulah. Iya. Ada lagi? Ya mungkin kalau luar negeri ya masih ada lah kenangan yang tidak bisa dilupakan. Tapi nggak bisa disampaikan. Nah sekarang share sunrise ini, yang inilah Mas, yang masih diinget lah. Tentunya kan nggak 1 kali 2 tugas kan, yang paling diinget aja lah. Kalau saya cuma 2 kali aja ini. 2 kali. 2 kali aja, 2014 sampai 2015 itu saya sama-sama Pak Kapit ini, Sersan Kapit ini tugas Pamtas. Satgas Pamtas RIPNG. Setelah itu tahun 2017-18 sama-sama lagi di Lebanon. Satgas Unifil 23L itu di Lebanon. Sama-sama juga di Kompi A, cuman saya di pos 915. Itu bedanya itu saja. Untuk kenangan yang tidak terlupakan itu kita bersyukur. Belum tentu kalau kita tidak melaksanakan tugas, belum tentu kita bisa berangkat umroh juga. Makanya sama-sama dengan Sersan Kapit ini, dengan semua satgas itu yang muslim itu pada berangkat alhamdulillah ke umroh semua itu. Jadi bisa tugas mengabdi sama negara juga mengabdi sama yang di atas, Tuhan. Wah luar biasa itu Iya, ya. Sekalian jadi tugas. dapat apa itu? Dapat di dunia juga dapat di akhirat, alhamdulillah itu. Kalau di masyarakat Lebanon sendiri gimana itu? Alhamdulillah untuk masyarakat Lebanon itu sama tentara apa itu dari Indonesia itu pada apa itu pada baik, sungkan, karena dimanapun tempat kita bertugas namanya apa itu TNI, terutama yang tergabung Satgas Garuda itu sangat dicintai sama masyarakat Lebanon, karena kita kalau ada apa itu tentang pembangunan atau bakti sosial, kalau di sini namanya bakti sosial, di sana kan juga ada, nanti kita ada yang membersihkan apa itu masjid atau membikinkan apa itu sekolah, sama kita juga kalau yang kita kan sebelum berangkatin di PMPP itu kan diajari bahasa Arab itu, makanya kita ke sana bawa buku sambil kita bisa dikit-dikit bisa bahasa Arab dikit-dikit. Tapi sekarang sudah lupa. Kalau dulu kan ada itu yang apa itu khusus untuk apa itu, khusus untuk mengajar di sana juga ada, untuk menumbuhkan moral, karena di sana kan sering terjadi kontak itu, terjadi kontak loh Antara apa itu namanya itu Israel sama Lebanon itu kan kadang sering masalah perbatasan itu kan sering ada kontak-kontak, makanya kita apa itu namanya mengembalikan lagi apa itu namanya psikologis anak-anak. Karena kan sangat tertekan itu pastinya anak itu. dan tentunya kalau Satgas apa Garuda ya? Iya, Garuda. Itu seleksinya lebih ini Wah, ya. lebih ketat lagi itu alhamdulillah itu kalau itu lari kalau enggak
minimal ya itu apa itu 3.200 itu minimal. 3.200 Iya. ya. Itu 3.200 itu memang pilihan-pilihan itu. ya mungkin sangat bersyukur kalau Iya. bisa sampai tergabung Satgas Unifil apa namanya Unifil, Unifil, iya. ya. Kalau mungkin banyak prajurit juga yang tidak punya kesempatan untuk bisa mencapai titik itu teman-teman, karena perwakilan menjadi Satgas luar negeri itu kan Iya. membawa nama bangsa, Nama istilahnya. bangsa itu. Nama bangsa, jadi lebih ini orang-orangnya ya ini seperti ini. Biasanya jarang tertawa mereka ini. Cuman tadi sebelum kamu nanti nganu sama tertawa. Nah, barusan pindah ke teritorial, jadi Iya, suasana batalan itu masih ya terbawa lah. masih terbawa-bawa. Ada lagi mungkin yang Kalau inilah di untuk kalau yang untuk bisa dibagikan ke teman-teman lah, bisa penugasan jadi motivasi. itu sudah apa? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada kalau punya penugasan. Kalau punya penugasan sudah tidak ada. Kalau mungkin untuk apa itu? Untuk memberi semangat kepada mungkin yang menonton channel ini, mungkin ada yang masih apa itu remaja atau ya habis apa itu namanya lulus sekolah ya, mungkin kita beri motivasi apa itu masuk TNI itu tidak yang seberat yang dibayangkan sama apa itu anak-anak muda yang di luar. Bisa Jadi, sampai luar negeri. Iya, bisa sampai luar negeri. Bisa naik pesawat. Bisa naik pesawat. Bisa umroh juga. Bisa ya. umroh. Ya, saya semoga saja bisa umroh nanti. Mungkin masih ada San Kafid mungkin yang disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Besok lagi. Jadi sebenarnya itu kalau kita ceritakan mungkin satu orang tentara itu mungkin episodenya sampai 1 bulan teman-teman. Satu malam nggak cukup. Nggak Ini cukup. kebenaran, kebetulan Jadi kan mungkin, banyak yang masih pada istirahat. Ya semoga intinya apa yang kita bagikan, cerita-cerita kisah nyata ini ya bisa membuat, tentunya pastilah bermanfaat dan pasti membangun Bisa motivasi, membangun motivasi generasi muda sekarang. Mungkin sampai sini saja atau masih ada lagi? Oke lah teman-teman, terima kasih, mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu di jejak prajurit selanjutnya. Semoga bisa selalu memberikan apa ya, kisah-kisah untuk membuat kita menjadi lebih kuat menghadapi hidup ini ke depannya. Terima kasih atas kedatangannya San Kafid. Pokoknya terima kasih sudah akhirnya hadir, karena sudah saya tunggu itu berhari-hari baru bisa datang. Oke, sampai jumpa semuanya. Pam 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 aura. See you again next time. Dadah.